Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini di tahun baru ini saya lagi menemui Mas Krisna Harimurti SH, seorang advokat muda yang menurut saya punya potensi yang sangat besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Karena dunia hukum ini belakangan ini bahkan sudah beberapa dekade itu cukup carut marut. Bahkan terakhir saya melihat mahasiswa berani mengatakan dan membuat demo bahwa hukum kita di Indonesia ini masih dipraktekkan secara hipokrit, secara munafik. Di tahun baru ini saya ingin bertanya kepada Mas Krisna sebagai seorang advokat, sebagai seorang praktisi, sebagai seorang ketua organisasi profesi, itu penting nggak kita memberi atensi yang khusus terhadap praktek hukum di Indonesia. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa dan selamat tahun baru Pak Argo, dan untuk kita semuanya sehat dan semangat. Oke Mas Krisna, seperti saya ungkapkan tadi, saya sebetulnya di tahun baru ini juga punya harapan yang baru juga terhadap dunia hukum kita di Indonesia ini. Termasuk tentu saja nanti kedepannya terhadap calon-calon presiden kita ini, karena sebentar lagi kita kan akan ada pemilihan presiden. Itu persoalan hukum jelas sangat penting, dan itu dikritisi oleh banyak orang, banyak masyarakat wong cilik, bahwa hukum kita ini memang masih dipraktekkan secara hipokrit. Ini menurut Anda seperti apa, Mas? Terima kasih Pak Argo. Ya. Ini menarik sekali loh sebenarnya. Ya. Kalau kita tahu esensinya ya. Ya. Pak Argo mengangkat tema bahwa penegakan hukum, khususnya hukum di Indonesia ini, dipraktekkan secara hipokrit. Kata hipokrit itu Bapak sudah menyinggungnya kata munafik ya. Ya. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kepura-puraan. Ya. Artinya apa? Kalau yang diangkat temanya itu adalah gini, apakah benar hukum di Indonesia, sistem hukum yang kita anut ini, khususnya dalam proses penegakan hukum, sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Ya. Yang kedua, apakah benar bahwa hukum yang kita anut dalam sistem Eropa kontinental ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga adalah apakah betul penegak hukum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menegakkan aturan hukum, sehingga apa? Sehingga masyarakat berdaulat, adil, dan terakhir adalah kata makmur. Karena hukum ini bisa menciptakan suatu kepastian hukum yang membuat kondisi masyarakat kita mengalami yang namanya adil dan makmur. Nah, selanjutnya adalah begini. Kalau dari ruang lingkup kami sebagai praktisi hukum, tentu akan memberikan yang namanya sumbangsih ya. Artinya begini, ya tentu dari sisi penegakan hukum, kami sebagai advokat harus melaksanakan yang namanya proses, memastikan proses hukum itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Hukum tidak boleh digunakan sebagai alat penguasa. Hukum harus berjalan untuk melindungi kepentingan hukum terhadap semua aspek, yaitu adalah keadilan sosial. Seperti itu Pak Argo. Jadi dalam hal ini kalau boleh saya ringkas, prinsip-prinsip keadilan sosial itu terutama nilai-nilai keadilan sangat penting sekali itu ya. Bukan sangat penting, wajib dan harus, tidak boleh. Karena begini, jangan salah loh, kata keadilan itu biasa ya kita ucapkan, tapi esensinya besar sekali. Karena apa? Kalau kita mendasarkan suatu keadilan itu tidak bisa dilepaskan tidak hanya pembuatnya atau manusianya, tetapi kepada siapa yang harus kita pertanggungjawabkan. Contoh di dalam putusan pengadilan itu kan ada irah-irahnya, seperti tadi kita diskusikan. Putusan berkeadilan demi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Sumber dari suatu keadilan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita tidak boleh bermain-main di ruang lingkup yang namanya keadilan. Karena ketika kita bermain-main di tingkat itu, jangan lupa
ada pengadilan yang terakhir yang menanti kita semua. Hmm. Itu Pak Argo. Ya, dalam suatu diskusi dengan advokat senior di Jogja, saya nggak perlu sebutkan namanya, itu keadilan itu bisa muncul antara lain terpaksa dia harus mengeluarkan uang. Ketika dia tidak mengeluarkan uang, itu keadilan itu tidak muncul. Itu menurut Anda seperti apa, Mas? Itu? Terkait dengan jenengan sampaikan tadi, saya tidak akan berusaha menyinggung oknumnya, tapi saya akan bicara berdasarkan apa yang saya pegang teguh terhadap suatu sumpah dan janji advokat. Jadi begini, kalau itu menjadi suatu tolak ukurnya, berarti itu kebiasaan yang dia temui. Kalau itu menjadi suatu hal yang biasa, berarti menunjukkan sistem yang dibangun oleh oknum tentu tidak tepat. Nah, maka kalau saya mengatakan keadilan harus dengan cara yang Bapak sebutkan tadi, saya tidak sepakat. Kalau toh pun proses, yang namanya proses ya, maka untuk masyarakat ketika melihat suatu hukum, jangan dilihat hasilnya. Ketika kita bicara hasil, ada menang dan kalah, itu sudah bahaya. Ya. Saya pastikan proses penegakan hukum tidak berjalan. Tetapi ketika kita memberikan edukasi pada masyarakat terkait dengan proses hukum yang benar, terlepas kita kalah atau menang, itu bagian yang perlu kita kerjakan. Maka kesimpulannya adalah, kalau saya sebagai advokat, ada orang yang meminta bantuan kepada saya ditanya, Pak bisa menang tidak? Kalau saudara menginginkan tak dampingi harus menang, saya angkat tangan. Tetapi kalau saudara mau saya bela dengan catatan mau mengikuti proses yang benar, saya sanggup. Itu minimal bagi saya pribadi. Ya. Oke, terakhir Mas. Oke. Karena saya juga punya sahabat seorang jaksa ini. Kebetulan jaksa ini sudah meninggal, tapi dia punya jabatan sebelum meninggal itu. Dan tidak main-main, jabatannya tinggi gitu. Dia pernah mengatakan sama saya bahwa kalau dihukum atau dituntut setahun, itu tarifnya segini. Kalau 2 tahun segini, 3 tahun segini. Artinya berat ringannya suatu tuntutan hukuman itu tergantung tarif yang dia pasangkan. Itu menurut Anda seperti apa itu, Mas? Karena itu memang real terjadi. Gitu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Dan saya tidak pernah melakukan itu, saya tidak tahu. Jawaban saya yang pertama itu. Tetapi saya ketika pertanyaan itu bagaimana menurut pendapat saya tidak tahu dan saya tidak pernah. Itu yang pertama. Yang kedua, di luar dari pertanyaan itu adalah, kalau saya secara pribadi ditanya bagaimana cara penanganan saya sebagai advokat, silahkan. Yang menilai adalah mungkin yang pernah saya bilang. Kalau toh pun hari ini mungkin ya saya tidak bisa memenangkan dengan cara yang Bapak sebutkan tadi, dan saya selalu kalah, tidak apa-apa. Ketika saya dianggap sebagai orang yang sok suci, monggo. Kemudian ketika saya melakukan pembelaan, kok pengacaranya kaku, silahkan. Tetapi yang pasti adalah bahwa jangan sampai kita mempermainkan Tuhan, karena Tuhan ada dalam yang namanya keadilan. Karena keadilan itu adalah tidak hanya kita yang menjalankan sebagai penegak hukum, tetapi ada Tuhan. Karena apa? Rasa keadilan itu harus benar-benar berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pak Argo. Oke. Terima kasih Mas Krisna. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Terima kasih Pak Argo. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat tahun baru. Mari kita optimis bersama dengan hukum Indonesia. Sampai jumpa.